Hai guys, welcome to TVRI Bali Podcast bersama aku Arjuna Suteja yang akan mengajak teman-teman semuanya sama-sama mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber yang datang langsung ke studio podcast TVRI Bali. Langsung saja kita mulai TVRI Bali Podcast Turn On. Yeay. Harus semangat Bli, harus semangat seperti Blinya yang ganteng sekali khusus datang langsung ke studio. Jadi aku kalah ganteng loh hari ini dengan udengnya, dengan kostum adat Balinya. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang memiliki karya luar biasa yang sebentar lagi kita bakalan dengerin nih gimana kisah-kisah yang inspiratif. Dan kakak ganteng satu ini adalah berasal dari Desa Tenganan Pegeringsingan. Wow, langsung didatangkan ke sini, langsung ke sini Beli ya. Yeah. Langsung dari sana khusus buat teman-teman semuanya yang akan membicarakan mengenai karya-karyanya di bidang fotografi. Oke, langsung saja. Ini dia Bli Rio Wedayana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bli. Gimana kabarnya Bli? Baik, semangat selalu ya Bli ya, sehat selalu. Oke, buat teman-teman di rumah yang pengen tahu lebih dalam lagi siapa sih sosok kakak ganteng Bli ganteng di samping aku ini, siapa sih beliau? Asik, beliau nggak tuh? Oke, pertama-tama silahkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu, silahkan Kak. Baik, nama saya Ibu Turi Wedayana. Jadi saya merupakan orang yang lahir dan besar di Desa Tenganan Pegeringsingan. Saya merupakan seorang yang dalam hal ini senang memotret atau mendokumentasikan hal-hal yang ada di sekitaran saya, yaitu di Desa Tenganan Pegeringsingan. Oke, jadi langsung nih putra Tenganan langsung datang ke sini untuk berbagi cerita buat kita semuanya mengenai fotografi. Nah, Beli, pertanyaan pertama. Aduh, kayak apa gitu ya. Pertanyaan pertama. Nah, kenapa memilih untuk suka di dunia fotografi? Apa yang melatar belakangi? Awal mulanya, jadi sebelum mengenal fotografi, ya, itu saya dari kecil memang senang dengan visual. Jadi ya hal-hal yang berhubungan dengan visual dan dari kecil saya gemar menggambar. Oke, menggambar dulu awalnya. Jadi awalnya menggambar dulu. Habis itu di tahun 2012, ya, waktu tamat SMA, saya bingung mau kuliah di mana. Bingung. Ya. Terus nyaris kuliah di sastra, tapi karena almarhum kakek saya, dari saudara dari nenek, itu menyarankan. Karena beliau tahu saya gemar menggambar. Jadi ya kuliah di ISI aja gitu katanya. ISI Jaya. ISI Jaya, alumni ISI bersatu. Terus jadi di tahun 2012 saya mendaftar di ISI jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh, jurusannya DKV. Bukan fotografi. Bukan. Wah. Awalnya DKV. Oh, ya. Terus. Kemudian waktu kuliah DKV kan dapat mata kuliah fotografi. Jadi ada 3 mata kuliah fotografi, fotografi dasar, fotografi dokumenter, sama fotografi aplikatif. Nah, di situ tuh yang awalnya banget tuh ketemu sama fotografi, dan semenjak itu punya kamera dan ya sampai sekarang aktif gitu. Jadi udah berapa ya, 2012 sudah 11 tahun. 11 tahun. Ya. Oke. Jadi emang awalnya tuh emang suka melukis dulu, suka menggambar. Terus masuk ke DKV, ternyata ada mata kuliah fotografi, akhirnya sekarang ke fotografi. Ya. Wow, itu sebenarnya dari diri sendiri atau ada sosok inspiratifnya Bli, kayak ngelihat kayaknya bagus nih jadi seorang fotografer, mencintai fotografi, ada sosok inspirasi nggak bagi Bli? Dulu waktu kecil sih
kayak tertarik gitu ngelihat orang yang bawa kamera, kemudian motret-motret, karena kan saya tinggal di Tenganan, jadi di Tenganan ada banyak upacara, terus ketika ada upacara ada banyak pengunjung yang datang, ada fotografer yang datang, kemudian mereka motret. Waktu kecil saya ngelihat kayaknya asik nih apa kegiatan tersebut, cuman karena waktu itu ya kamera mahal dan segala macam, jadi kan masih belum sempat merasakan itu gitu. Kemudian waktu tahun 2012 itu, waktu baru punya kamera, baru waktu itu tuh yang emang benar-benar mencoba mempelajari gitu dunia, menyelami dunia itu, dunia fotografi itu. Kalau terkait sosok sih mungkin saya bilang almarhum Mangku Widya. Jadi itu tadi saudara dari nenek saya. Beliau merupakan salah satu pemangku adat di Desa Tenganan. Nah, sepengetahuan saya sewaktu kecil, beliau itu senang memotret. Tapi bukan yang profesional. Jadi beliau cuma bawa kamera kecil kemana-mana motret gitu. Jadi beliau meninggal di tahun 2014 dan sekarang hasil-hasil foto beliau, arsip-arsip yang beliau kumpulkan itu saya yang merawat gitu. Jadi ya saya bisa dibilang beliau merupakan salah satu inspirasi saya karena beliau yang sebenarnya mengawali pendokumentasian upacara di Tenganan gitu, yang mungkin sekarang saya lanjutkan gitu. Wow, jadi itu beliau adalah sosok inspirasinya dan sekarang melanjutkan tetamian itu tetamian dari Bapak Mangku. Dan Bli Rio itu lebih sukanya fotografi yang seperti apa, Bli? Kalau fotografi sendiri waktu awal di pengenalan di kampus itu kan lumayan lama tuh jangka gininya. Jadi sempat mencoba beberapa genre-genre lain karena di fotografi kan ada banyak genre. Jadi saya juga sempat motret landscape. Kemudian landscape itu apa, Bli? Jadi landscape itu merupakan kamera landscape bukan. Bukan. Jadi aliran fotografi yang lebih ke arah memotret pemandangan alam. Pemandangan alam. Namanya landscape. Landscape fotografi. Terus. Kemudian sempat terjun ke fotografi komersil juga. Sampai sekarang masih sih, cuman nggak terlalu intens lah. Komersil itu termasuk apa aja, Bli? Fotografi yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi fotografi prawedding, produk fotografi, hal-hal semacam itulah. Nanti yang kalau prawedding bisa hubungin Bli, bisa ya? Bisa. Itu jenis-jenisnya. Dan akhirnya Bli memilih untuk jadi sampai jadi jujur sekarang saya juga agak bingung juga sebenarnya karena saya merasa kalau fotografi yang sekarang saya jalankan itu sangat spesifik ya, karena kalau dibilang fotografer budaya juga kurang tepat karena saya hanya memotret di Tenganan Pegeringsingan gitu. Karena kebetulan juga saya tinggal di Tenganan, jadi foto saya ya berkaitannya dengan Tenganan gitu. Karena kalau saya melihat di teman-teman yang lain, mereka kalau seandainya memang fotografer budaya, jadi ada budaya dimanapun mereka bakal datang ke sana. Iya, Bli. Kayak tiang kan penari tuh biasanya kayak misalnya PKB atau misalnya ada pementasan, pasti banyak tuh fotografer. Kayak mungkin itu jadi genrenya mereka juga. Berarti itu termasuk budaya juga, fotografi budaya. Iya. Berarti Blinya itu memilih untuk foto khusus nih, fotografi dokumentasi untuk dokumenter ya namanya, dokumenter prosesi ya. Ritual di desa Tenganan. Desa tercinta nih anak-anak ini nih. Sebenarnya bukan cuman ritual aja, hampir semua hal sih. Semua hal, Iya ya, karena emang semuanya berasal dari kita, lingkungan kita sendiri kan. Beli banyak sekali bisa kita angkat, bisa kita buat karya seperti Belinya sendiri gitu. Akhirnya Belinya itu fokus untuk melihat sekitar. Dan katanya ada buku katanya Beli ya. Iya. Ada buku loh guys. Itu bisa diceritain nggak pembuatan buku itu sendiri dari karya-karyanya Beli? Oke, jadi buku itu sendiri itu sebenarnya dibuat. Jadi balik lagi ke awal tadi. Saya motret di Tenganan dulu tidak terlalu intens.
Jadi motret tetap motret, cuman tidak yang punya pandangan khusus gitu harus motret kayak gimana gitu nggak. Jadi cuman ya motret aja gitu. Kalau ada upacara ya kebetulan ya motret gitu. Nah di tahun 2020 itu ketika pandemi melanda, itu kan ya kita merasakan sendiri gitu akan kemana-mana susah. Ya, efeknya itu buat kita semuanya benar-benar susah banget. Dan mau nggak mau kita mesti tinggal di rumah dan hanya bisa pergi ke sekitaran rumah gitu. Nah waktu itu baru tercetus ide gitu untuk oh ya daripada nggak ngapa-ngapain kan jadi mending daripada gabut ya kalau bahasa zaman now tuh gabut. Dan sebenarnya waktu itu juga punya pemikiran kalau waktu pandemi kan jumlah kunjungan ke Desa Tenganan kan dibatasi kan. Dan bener. Waktu itu memang benar-benar tidak ada fotografer yang datang. Jadi waktu itu saya mikir, oh ya ini ini kayaknya nih kesempatan yang tepat gitu untuk mendokumentasikan ini gitu. Dan akhirnya dimulai di tahun 2021, pertengahan 2021 sampai ke pertengahan 2022. Itu yang baru pertama kali mencoba untuk konsisten mendokumentasikan upacara, walaupun tidak semua ya, karena upacara di Tenganan itu ada banyak banget, dan waktu itu hanya berusaha mencoba sebisa mungkin gitu untuk mendokumentasikan. Nah dengan rentan waktu 1 tahun itu foto-foto yang dikumpulkan akhirnya dicetak dalam bentuk buku. Seperti itu. Akhirnya dicetak dalam bentuk buku. Yang awalnya dulu itu cuma dokumentasi jepret-jepret aja, akhirnya mulai fokus nih gitu. Karena gabut. Karena gabut. Jadi itu awal mulainya itu pada saat apa? Upacara apa, Bli? Memulainya itu? Itu dimulainya di Sasih Sambah namanya kalau di Tenganan. Sasih Sambah guys namanya. Jadi di Tenganan itu sedikit cerita juga, karena kan Tenganan merupakan salah satu desa tua kan. Banyak cerita juga nggak apa-apa buat kita semuanya juga kan di sini sebagai informasi juga. Jadi kita dapat pelajaran tambahan. Jadi lanjut. Sebagai sebuah desa tua gitu, Tenganan itu punya adat istiadatnya yang unik gitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, di hampir di setiap bulan ada upacara, dan upacara di Tenganan itu diselenggarakan menurut sesuai dengan kalender Desa Tenganan. Oh, ada kalendernya juga. Wow. Jadi Tenganan itu punya kalendernya sendiri gitu. Dan upacara yang diselenggarakan itu berpatokan dengan kalender Tenganan. Jadi terlepas dari kalender Bali, kalender nasional. Jadi dimulai di bulan kelima dan berakhir di bulan keempat. Mengawalinya di bulan kelima, Tadi menyebut sebutannya Sasih Sambah. Sasih Sambah. Itu upacara yang itu apa? Jadi pada saat itu Sasih Sambah di Desa Tenganan itu merupakan bulan di mana upacaranya tersebut hampir 1 bulan penuh. Wow, jadi 1 bulan penuh. Ibaratnya bulan kebesarannya lah gitu. Karena di awal mulai ini ya. Sebenarnya awalnya di bulan pertama, cuman di bulan kelima. yang upacaranya tuh banyak gitu. Dan saya juga kebetulan waktu itu emang tercetus idenya di bulan itu, makanya dimulainya. Dan di bulan itu ada, udah banyak banget sih upacara kayak perang pandan, terus ada maling-malingan, terus ada ngestiti, banyak upacara. Berarti waktu itu kan biasanya kalau kita ketahui kalau misalnya ada upacara di Tenganan tuh orang-orang pada datang tuh. Nah pada saat itu gimana dong situasi pada saat itu, Bli? Tetap dilaksanakan atau kayak tidak gitu atau gimana? Pengen tahu juga. Waktu itu juga karena peraturan dari pemerintah kan menghimbau warganya untuk tidak berkerumun dan segala macam. Warga Tenganan juga sempat mengadakan rapat juga nih, gimana nih, karena dengan keadaan yang seperti ini kita harus melaksanakan upacara. Dan akhirnya hasil rapat mengatakan ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, namun upacaranya harus tetap dilakukan. Jadi dengan membatasi gitu. Jadi yang berupacara ya mereka yang memang harus berupacara gitu. Betul. Makanya waktu itu mungkin itu pertama kali ya dalam hidup saya, karena dari saya kecil sampai sebelum pandemi itu saya selalu merasa kalau upacara perang pandan itu merupakan upacara yang besar dan banyak pengunjung yang datang sampai ratusan orang. Ratusan orang. Dan
waktu pandemi itu pure memang benar tidak ada yang melihat kecuali mereka yang berupacara gitu. Iya. Jadi memang kita bisa dirasakan esensi dari upacara itu sendiri, Bli ya, esensi utamanya. Jadi memang itu memang upacara ya untuk tenganannya sendiri gitu loh. Jadi berasa sekali pada saat itu, Bli ya. Jadi kayak merasa kalau mungkin ini ya yang orang zaman dulu lakukan, karena kan orang zaman dulu juga melakukan upacara tanpa ada pengunjung gitu. Bener, jadi kayak waktu itu bener-bener wah ini tuh sesuatu yang besar gitu menurut saya. Wow, keren banget sih. Memang akhirnya pada saat situasi tersebut langsung ngambil kamera cekret gitu beliau itu ya. Jadi salah satu tantangan untuk saya pribadi sebagai orang yang senang memotret di rumah gitu. Jadi ketika ada upacara, ketika saya memang ingin memotret, waktu itu juga saya mau tidak mau harus ikut berupacara. Harus ikut berupacara juga? Benar. Hah? Itu gimana? Nah makanya, jadi kan di tenganan tuh kan terbagi atas ada namanya Krama Desa, itu mereka yang sudah menikah. Kalau saya kebetulan masih di Trune, jadi di pemuda. Nah waktu itu foto-foto yang saya ambil itu kebanyakan foto-fotonya Krama Desa sama foto-fotonya Dahe. Itu pemudinya. Ya, karena kalau ketika Trune berupacara, saya mau nggak mau ya harus berupacara, jadi tidak motret gitu. Oh iya benar. Terus itu gimana, Bli? Nitip fotoin dong gitu apa gimana? Enggak juga sih. Kalau kita kan biasa gitu fotoin dong gitu. Enggak, berarti kalau upacaranya untuk diri sendiri ya tidak didokumentasikan gitu. Oh, tetap harus mengikuti acara. Ritual demi ritual, Bli ya. Oke. Jadi apa namanya pada saat upacara untuk Trunenya itu berarti belum ada ya atau gimana? Ada sih beberapa yang bisa tak usahain gitu. Ada beberapa. Cuman secara masih belum. Karena ya mungkin suatu saat itu jadi PR juga kalau itu mesti dilengkapin gitu. Ya, kayak perlu asisten, guys. Yang mau jadi asisten silahkan daftar di bawah ini. Iya kan? Oke, jadi akhirnya itu foto demi foto itu terangkum menjadi sebuah buku. Bukunya dibawa nggak sekarang, Bli? Dibawa. Oke, yang mana nih? Yang ini. Oke, itu dia bukunya, guys. Itu. Nah, berarti ini bukunya dicetak. Kalau pengen tahu nih, harus nyari belinya atau gimana, Bli? Buku ini tidak dijual. Tidak dijual, oke. Tapi sebagai apa ininya sebenarnya untuk alasan untuk membuat buku ini, Bli? Jadi alasan utamanya? Alasan utamanya karena saya mikir ini kan banyak. Jadi isinya tuh benar-benar foto-foto waktu upacara di tahun itu gitu dan sebenarnya alasan utama kenapa saya membuat ini itu karena ini harapannya nanti gitu siapa tahu 50 atau 100 tahun lagi buku ini dibuka dan dilihat oleh generasi-generasi muda di Tenganan sih utamanya. Betul. Melihat bahwa di tahun itu upacaranya seperti ini gitu. Jadi akan menjadi hal yang besar ketika mungkin nanti generasi muda Tenganan melihat kalau di tahun itu sedang ada pandemi dan orang Tenganan masih tetap berupacara kan dan mungkin itu nanti akan jadi sebuah pelajaran gitu. Betul. Semacam itu sih. Wow, jadi kayak misalnya zaman dulu tuh ada prasasti, terus ada lontar, sekarang diterjemahkan ke zaman now ada buku yang berisi tentang gambar-gambar, foto-foto mengenai upacara pada saat apalagi waktu itu ada pandemi. Ya, jadi memang akan menjadi sebuah sejarah. Jadi itu nilai yang luar biasa, Dok. Tepuk tangan buat Rio. Wow, keren banget sih. Aku seneng banget. Oke, aku boleh pinjam nggak beli isi di dalamnya? Oke, guys, ini bukunya lumayan tebal. Ini berapa nih? Berapa halaman nih, beli? Saya lupa tepatnya berapa, tapi kurang lebih sekitar 150-an. Wow. Terus fotonya ini? Itu fotonya setiap ini halaman satu-satu beli atau ada yang dua gitu ya? Satu ya? Jadi ada yang di dalam satu halaman itu ada yang dua, ada yang satu foto. Seperti itu. Wow, ini step by step. Jadi ini bagus banget, guys. Ini bagus banget loh. Kelihatan nggak sih? Tuh.
artistik sekali. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya art banget gitu loh, art banget loh gitu. Karena kan teknologinya memadai sekarang gitu. Iya betul. Kalau dulu mungkin karena saya melihat budaya itu kan sebenarnya didokumentasikan, sama kayak di Tenganan mereka berupacara itu kan juga sebenarnya mendokumentasikan sesuatu gitu, yang entah itu mungkin nilai hidup atau mungkin pelajaran-pelajaran tertentu yang didokumentasikan. Nah sekarang di zaman sekarang gitu saya mencoba mendokumentasikan itu lewat kamera gitu. Padahal kan alat pendokumentasian itu kan ada banyak kan, jadi kita menulis pun juga sebenarnya merupakan bentuk dokumentasi gitu. Jadi menulis, merekam, memotret dan lain sebagainya. Yeah. Wow guys, keren banget. Jadi ini ada 100 lebih daripada 100 foto. Ada di sini guys. Ini akan menjadi sebuah sebuah prasasti nantinya buat generasi muda. Ya, ada banyak banget di sini foto-fotonya. Jadi judulnya adalah An Abstract of Precisions gitu ya. Apa artinya Bli? Gak bisa bahasa Inggris. Aku gak ngerti Bli. Apa artinya Bli? Artinya abstrak yang presisi. Abstrak yang presisi. Ketidakberaturan yang tepat gitu. Oke, itu maknanya guys. Jadi karena saya melihat upacara di Tenganan itu kan sangat banyak. Tetapi di tiap upacaranya itu sesuatu itu memang diperhitungkan gitu, dan segala sesuatu itu memang ada hitung-hitungannya. Oke, bukan nggak asal aja gitu. Bahkan sangat kalau di Tenganan sendiri itu sarana upacaranya itu benar-benar beragam dan berasal dari lingkungannya dia. Maksudnya yang ada di sekitaran desa itu sendiri gitu. Oke, benar-benar lokal genius banget kan. Jadi kalau boleh cerita di Tenganan itu capung itu digunakan sebagai bahan untuk membuat sesajen. Wow. Iya. Capung. Jadi kan sekarang juga kita agak susah ya ngelihat capung ya. Nah itu dia. Tapi di Tenganan masih ada. Banyak. Wow. Makanya jadi ketika tahu itu saya berpikir kalau kenapa kok capung gitu. Nah kalau ditelaah kan capung itu merupakan indikator dari air dan udara bersih. Oh iya? Iya. Jadi ketika di suatu lingkungan ada capung, itu menandakan bahwa air dan udaranya itu masih bersih gitu. Oke. Nah, di Tenganan sendiri ketika upacaranya memerlukan capung, itu kan secara tidak langsung mungkin pesan dari leluhur Tenganan untuk tetap menjaga agar capung itu tetap ada kan. Dengan kata lain ya kita mau tidak mau harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Tetap bersih. Benar. Itu makna filosofisnya itu ya Bli ya. Dan masih banyak, itu salah satunya. Iya, salah satunya. Wow. Jadi ada juga yang namanya lungga-lunggahan. Lungga-lunggahan. Ya. Jadi itu semacam sarana ritual juga. Itu yang dibuat menggunakan 16 jenis daun. 16 jenis daun. Itu harus 16, nggak boleh? Harus 16. Kurang gitu. Nggak boleh kurang. Wow. Iya. Dan segala hal yang sarana ritual yang digunakan di Tenganan itu setiap kali melakukannya itu harus yang baru. Jadi tidak boleh digunakan 2 kali. Wow. Iya. Harus cari yang baru. Iya. Oke. Terus itu gimana caranya mencari 16 daun itu Bli? Nah itu memang sekarang warga Tenganan ya berusaha tetap untuk menjaga tanaman-tanaman itu agar tetap ada gitu. Oke, ya. Dan ritual di Tenganan itu saya lihat jadi setelah memotret, setelah melihat begitu banyaknya ritual di Desa Tenganan itu, saya berasumsi bahwa ritual di Tenganan itu sangat berkaitan dengan lingkungannya, karena justru lingkungan itu yang mensupport agar ritual itu bisa berjalan gitu. Jadi itu sebenarnya satu hal yang saling berkaitan gitu. Iya. Satu kesatuan semuanya. Benar. Semuanya dari alam kembali lagi ke alam. Benar. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Wow. Kalau saya sih bukan ke menjaga, tapi lebih ke berbakti. Berbakti. Iya. Karena kita berasal dari apa yang kita makan kan
semua yang ada di alam kan, maksudnya kenapa kita menyebut alam itu ibu pertiwi, karena kita memakan apa yang tumbuh dari tanah ini kan, kayak rumput tumbuh kemudian dimakan oleh sapinya kita yang makan. Jadi kan sebenarnya ya secara tidak langsung kita memang makan dari itu gitu. Jadi ya mungkin akan sangat bijaksana ketika seseorang ya menjaga itu gitu, karena bukan menjaga kayak berbakti. Karena justru mereka yang sejatinya menjaga kita gitu. Dan itu sangat saya rasakan ketika pandemi sih. Jadi kan Tenganan itu desa yang memiliki luas total 917 hektar dan terbagi atas beberapa bagian. Jadi Tenganan itu punya 250 hektar sawah dan 500 hektar hutan. Itu yang mensupport kehidupan. Jadi warga Tenganan itu sebenarnya tulang punggungnya adalah petani gitu. Dan ketika pandemi yang kita tahu sendiri kalau di Bali kan ya pariwisata sangat menjadi hal yang dielu-elukan kan. Dan waktu itu kita benar-benar mau nggak mau harus bertahan ketika pariwisata itu benar-benar tidak apa ya bisa jalan seperti biasanya. Dan saya melihat orang-orang di Tenganan syukurnya masih bertahan gitu. Dan mungkin memang karena apa ya jadi luas wilayah itu ditopang, dipertahankan dengan peraturan adat yang kuat juga. Jadi di Tenganan itu tidak boleh menjual tanah keluar desa. Makanya ya leluhur orang Tenganan dengan kebijaksanaannya itu sudah mengingatkan orang Tenganan kalau ini jangan dijual. Karena dengan keadaan seperti yang sempat kita alami kemarin itu, ya syukurnya kami masih bisa tetap makan gitu dengan apa yang disediakan oleh alam, oleh sekitar kita, sekitar daerah situ. Wow, aku dapat banyak banget pelajaran guys. Aku speechless mau nanya apa lagi, kayak wow, kayak gimana ya, sebagai ini juga sih kayak buat kita lebih ini lagi. Aku lagi jadi diingetin juga buat teman-teman di rumah, kayak kita juga harus saling menghormati juga sama alam, apalagi berbakti, karena memang semua berasal dari alam, dari ibu pertiwi gitu. Dan memang karena kalau nggak salah kita kan punya kayak Trihita Karana Beli ya. Jadi itu memang benar-benar terlaksanakan sekali, teraplikasikan sangat luar biasa sekali di Desa Tenganan dengan Tuhan, sesama, tumbuhan, lingkungan itu benar-benar terlaksana sekali dan terbukti dengan foto-foto yang ada di sini guys. Wow, sorry aku agak sedikit ini lucu banget. Ini apa ini? Foto apa ini, Bli? Itu namanya medi-median. Medi-median. Ya. Jadi itu semacam simbol butekale yang nanti akan dipukul sama anak-anak kecil. Dan itu merupakan bagian dari ritual juga. Ritual juga. Ya. Berarti kayak semacam ogoh-ogoh gitu, Bli. Iya, kalau di desa Bali yang lain ogoh-ogoh, karena kalau di Tenganan kan ogoh-ogoh itu udah ada. Jadi yang ada itu medi-median gitu. Medi-median namanya. Jadi ini sosok butekale gitu, Bli ya. Kurang lebih seperti itu, kayak sosok-sosok roh-roh jahat yang nantinya akan netralisir gitu lah istilahnya, Bli ya. Wah, di Tenganan juga ada itu juga, guys. Banyak sekali dan kita juga wajib berterima kasih loh sama Belinya yang mendokumentasikan ini semuanya, karena nggak jarang anak-anak muda yang peduli sama lingkungannya, kayak udahlah nak mulek gitu nak mulek itu panggen banget gitu, yang penting milu-milu kan gitu. Kalau semua kayak gitu kan jadinya yang udah dikasih ke kita dari para leluhur itu bakal hilang kan, Beli gitu. Jadi beruntunglah kita ketemu sama Beli Rio yang mendedikasikan dirinya untuk lingkungan, untuk daerah tempat tinggalnya, dan bisa membuat buku ini gitu. Wow, aku jadi tertarik karena memang semua berasal dari kita ya, lingkungan sendiri gitu kan, Beli ya. Dan memang secara memang secara logika ya seharusnya memang seperti itu gitu, karena di Tenganan sendiri ya
mungkin sekarang kita terbuka, maksudnya dengan adanya transportasi kita bisa pergi kemana-mana kan. Tapi zaman dulu tidak ada transportasi, jadi mereka benar-benar memanfaatkan apa yang ada di sekitaran mereka gitu. Dan ya mungkin karena hal itu yang menyebabkan mereka sadar kalau oh ini perlu dijaga kan. Iya, betul. Iya sih. Jadi ini juga buat tamparan juga buat anak-anak muda, jangan ngelihat keluar aja, jangan ngelihat di luar daerah aja, lihat lingkungan sendiri. Ada banyak hal yang bisa dieksplor, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Seperti Bli Rio ini akhirnya dengan kesukaannya di bidang fotografi sambil belajar juga Bli ya foto-foto, karena akhirnya tahu gitu secara mendalam gitu Bli ya setiap upacara yang ada gitu. Nah dari dan satu tambahan lagi sih, justru yang menurut saya justru yang memang paling tepat untuk mempelajari apa yang ada di tiap-tiap daerah itu ya orang itu sendiri gitu. Oke, iya benar. Karena mereka yang paling tahu kan soal itu kan. Iya. Dan mereka yang apa ya, kalau di saya sendiri sih saya merasa karena di Tenganan kan ada beberapa pura atau beberapa tempat itu yang nggak boleh kita masuk atau nggak boleh naik gitu. Iya. Nah sebagai orang Tenganan sendiri kan saya boleh nih. Nah makanya itu memberikan akses lebih gitu. Betul. Nah begitu juga teman-teman yang lain kan di daerahnya masing-masing kan. Betul. Jadi ya mungkin akan sangat tepat sekali ketika teman-teman yang akan mempelajari itu gitu ya, mempelajari daerahnya masing-masing seperti itu. Iya betul karena kedekatan emosional juga dari lahir tumbuh di sana, jadi kayak udah tahu lah seluk beluknya seperti apa gitu. Memang anak-anak lokal itu harus makin semangat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing kan Bli. Wow, jadi itu dia Bli Rio sudah banyak banget berbincang-bincang mengenai karyanya. Sekarang balik lagi ke dunia fotografi Bli. Ke dunia fotografi. Untuk kamera sendiri Bli. Ya balik ke kamera sekarang. Kan butuh tuh kamera, kalau fotografi kan kamera tuh. Ada cerita nggak kamera pertamanya Bli itu kamera apa, atau ada cerita di balik itu atau gimana? Karena kan dasarnya dulu ini kan DKV kan. Apakah dosennya harus beli kamera sekarang juga gitu atau gimana gitu Bli? Sebenarnya sih ya waktu itu karena dapat mata kuliah fotografi. Bisa aja gitu minjem atau gimana, cuman karena kebetulan juga dari keluarga ya ini kebetulan ada sedikit uang yang bisa disisihkan untuk membeli, jadi waktu itu membeli gitu kamera pertama. Itu masih ada nggak? Masih. Wow, itu sangat bersejarah. Sangat bersejarah kamera pertama. Akhirnya ya dari kamera itu belajar dan ya sampai sekarang ya ada beberapa kamera lain sih yang saya termasuk salah satu masalah saya adalah saya selalu membeli kamera. Jadi ya, dan itu bukan hal yang baik sebenarnya untuk dicontoh, karena belakangan saya baru sadar bahwa sebenarnya kamera bukan acuan, walaupun penting ya dalam fotografi, tapi justru malah itu sekarang saya sadari bahwa itu cuman ya 15% 20% lah, karena saya berpikiran seperti ini, akan sangat jauh lebih menarik ketika seseorang bercerita tentang kenapa mereka memotret daripada mereka bercerita tentang bagaimana mereka memotret. Karena kalau bagaimana memotret itu kan mau tidak mau harus berhubungan dengan alat. Kan, ya. Tapi ketika mereka tanya kenapa, itu akan jauh lebih menarik menurut saya ya. Iya. Lebih ada momennya gitu. Jadi lebih penting momen nggak sih Bli? Maksudnya momen dan kenapa gitu kan? Iya. Jadi kenapa hal itu menjadi hal yang menarik untuk difoto gitu kan? Dan ya tentu saja momen sih, karena kan kalau kamera, kalau boleh jujur sih sebenarnya sekarang nggak ada kamera yang jelek ya, semua kamera itu bagus gitu. Kamera HP aja bagus banget malah. Iya. Dan sekarang ya semua orang juga bawa kamera kan. Iya betul. Jadi nggak ada orang yang nggak bawa kamera, ketika mereka bawa HP ya ada kameranya pun bisa juga berfungsi. Yang penting kan bagaimana momennya itu, bagaimana kenapa ingin memotret itu, dan punya skill juga kan. Jadi kayak ada ininya nggak sih Bli, ada kayak
skala atau ininya apa namanya harus kita ketahui bersama, kayak teknik-teknik dasarnya bisa di spill nggak? Karena aku suka difoto sih sebenarnya. Jadi aku bisa kasih tahu temen nih harus gini nih gitu. Kalau di kamera sendiri, jadi mungkin kalau teman-teman yang lain, saya rasa akan teman-teman fotografer yang lain ya, tentunya mungkin akan jauh lebih tahu daripada saya. Tapi sebatas pengetahuan saya, kamera itu basicnya cuma ada 3. Ada yang namanya ISO, aperture, sama shutter speed. Udah itu aja 3. Itu yang jadi hal mendasar kamera gitu. Itu apa fungsinya, Bli? Apa aja ininya penjabarannya? ISO tuh yang warna-warna tuh ya, bukan ya? Bukan. So tahu. Gimana ISO guna, Bli? Ini teknis banget ya bahasanya ya. Jadi ya nggak apa-apa, kan kita sharing-sharing dari pengalamannya Bli juga gitu. ISO itu tingkat kepekaan kamera terhadap cahaya. Tingkat kepekaan kamera terhadap cahaya. Oke. Jadi aperture itu bukaan lensa. Jadi kalau pasti tahu kan foto-foto yang fokus gitu belakangnya blur. Itu aperture-nya biasanya. Oh, itu bisa diatur juga. Bisa diatur juga. Oke. Terus sama shutter speed itu kecepatan rana kamera untuk menangkap cahaya. Oh, shutter tuh yang gitu tuh. Iya. Jadi kalau pernah lihat foto yang kayak ada gerakan itu biasanya shutter speed-nya agak lambat. Jadi kalau untuk memotret objek yang cepat, itu biasanya digunakan juga shutter speed yang cepat gitu, biar objeknya tidak bergerak gitu ketika di foto. Iya. Oh, jadi kayak aku pernah tuh gerak aja. Itu juga namanya shutter speed. Oh, jadi ada 3. Ada 3 basic dasar-dasarnya. Oke. Kalau sekarang sih udah, waduh, kalau kamera, karena kamera kan berkembang terus kan. Iya, betul. Kayaknya tiap tahun juga ada kamera baru, dan saya juga jujur sekarang tidak terlalu update soal itu gitu, karena ya dulu sempat ngulik itu kan, jadi kayak tertarik lah gitu, nyari tahu soal kamera, lensa dan segala macam. Sekarang justru malah waktu dan pikiran saya justru lebih ke memikirkan apa yang mau difoto dan kemana ini setelah difoto kan gitu, seperti itu. Benar. Oke, kayak yang di bawah sama Belinya itu di belakang ada 2 kamera, Beli. Bisa dijelasin nggak? Nanti cek aku beli kamera loh. Mau diambil, Beli? Boleh, Beli. Nanti silahkan. Atau punya gini nggak? Komunitas fotografi nggak, Beli, ikut nggak? Nah itu dia. Sekarang sih saya tidak terlalu tergabung dengan komunitas fotografi karena itu tadi saya termasuk orang yang karena ketika saya ketemu dengan teman-teman fotografer lain, mereka lebih senang membahas hal-hal seperti kamera, megapiksel, lensa dan segala macam. Dan jujur saya bukan orang yang tahu hal seperti itu gitu. Secara mendalam. Makanya kayaknya, waduh, ini takutnya kalau seandainya saya masuk komunitas ini nggak bisa ngobrol dan segala macam. Jadi ya nggak apa-apa deh. Mungkin saya memang agak nyeleneh dikit ya, nggak apa-apa. Ya siapa tahu nanti bisa beli membuat komunitas kan. Jadi yang punya kesenangan sama. Jadi yang dengerin sekarang podcast sekarang kayaknya sama nih, satu hati, coba kan bisa sharing-sharing juga. Oke, back to kamera. Itu kamera apa itu, Beli? Ini salah satu kamera yang saya pakai. Ini merupakan kamera analog, jadi masih pakai film. Iya. Di kameranya tuh dipakai di tahun-tahun 80, 90 dan sekarang kan udah ke digital. Jadi zaman dulu sebelum ada kamera digital itu pakainya kamera ini. Gitu. Analog. Ada yang namanya kayak klise gitu ya. Itu dah ini. Set gitu tuh ditungguin gitu kan. Ini berarti kameranya udah dari lama atau ada khusus memproduksi? Kalau yang pengetahuan dia ada khusus memproduksi khusus digital tapi diproduksinya sekarang, atau harus beli yang diproduksi tahun-tahun lama gitu? Harus dibeli yang karena sekarang udah nggak ada yang produksi. Karena ini
teknologinya udah ketinggalan sebenarnya. Karena kan sekarang udah ada yang lebih cepat kan digital. Tapi emang beda ya beli hasilnya lebih kerasa feel ininya. Justru kalau saya sih lebih ke pengalamannya. Okay. Karena yang motret ya. Jadi bedanya dengan digital, kalau sekarang kita motret kita bisa langsung lihat hasilnya. Kalau jelek kita bisa langsung hapus, kan gitu. Bisa ngulang lagi. Nah, sedangkan kalau pakai ini nggak bisa. Jadi satu kita harus beli filmnya dulu, dan itu sekarang harganya makin mahal. Wow. Habis itu satu film itu cuma bisa dipakai 36 foto, dan 36 foto itu nggak bisa dilihat hasilnya, kecuali kita udah cuci. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih, kita motret aja dulu tanpa ngelihat hasilnya kan. Dan itu memang apa ya, kalau orang sekarang mungkin mikir waduh itu repot sekali kayaknya. Betul. Udah ada yang gampang kan kayak digital. Tapi feel-nya akan beda, pengalamannya akan kerasa banget bedanya kan jadinya. Iya. Justru di situ saya belajar kalau karena kan kita ngeluarin uang ibaratnya untuk memotret kan. Dan ketika ada perasaan itu ya kita secara tidak langsung akan kritis gitu. Ini worth it nggak sih untuk difoto gitu jadinya. Karena kalau pakai digital ya kita nggak mikir ya udah foto aja. Foto. Kalau bisa ulang lagi. Iya, gampang. Iya. Berarti untuk hasil-hasil dari buku atau dari hasil karyanya beli itu lebih banyak analog atau digital? Kalau yang sekarang yang di buku itu digital. Karena waktu itu jadi kan itu buku itu kan pertama kali ibaratnya itu momen pertama saya berusaha mendokumentasikan upacara. Dan waktu itu saya masih belum ada gambaran akan seperti apa gininya. Karena kalau pakai kamera analog terlalu beresiko. Jadi tidak bisa diperkirakan akan berapa foto yang akan diambil dan segala macam. Nah sekarang jadi sebenarnya ya punya fungsinya masing-masing sih. Kalau memang fotonya memungkinkan difoto dengan ini dan memang lebih cocok difoto dengan kamera ini, saya pakai yang ini gitu. Jadi nggak mungkin juga kalau analog, bukannya nggak mungkin tapi agak susah ketika kita tiba-tiba datang ke suatu tempat atau memotret sesuatu bawa analog gitu, karena kan cahaya kan kita tidak tahu kan apakah itu bisa mumpuni, jadi kita nggak tahu mesti pasang ISO berapa seperti itu. Kalau digital kan ya kita bisa lebih apa ya istilahnya lebih gampang lah gitu. Apalagi kayak banyak ada gerakan misalnya ada pindah-pindahan ini Banten atau apa udah kelewat gitu jadinya kan. Kalau misalnya pakai digital kan lebih gampang lah gitu. Bisa dilihat juga hasilnya. Jadi sekarang lebih banyak kalau yang digital yang analog ini beli biasanya motret-motret apa? Yang ini saya pakai untuk ada beberapa proyek yang saya kerjakan saya pakai ini. Terus analog lebih ke untuk foto-foto yang sifatnya personal. Jadi foto-foto keluarga seperti itu saya pakai analog. Karena kalau digital itu hasilnya kan file digital kan, data digital yang nanti disimpannya di hard disk. Kalau analog itu kan bentuknya masih klise. Dan klise itu jauh lebih aman menurut saya ya untuk disimpan gitu, karena kalau digital kan kita nggak tahu digital elektronik itu kan ada umurnya kan. Jadi kadang ada virus atau apa gitu kan. Jadi emang udah ada bentuk fisiknya gitu lah kalau digital analog. Jadi ya sedikit lebih aman lah gitu. Bener. Oke, nah dengar-dengar nih juga beli juga sempat ini ya memproduksi film. Itu juga bisa di-spill nggak? Diceritain nggak? Jadi selain mendokumentasikan hal-hal yang ada di Tenganan lewat kamera, foto, saya juga mendokumentasikannya dalam bentuk video. Dan sebenarnya bukan saya sendiri sih, jadi di Tenganan itu ada komunitas namanya komunitas Ombo. Itu komunitas Ombo. Komunitas Ombo harus tonton. Harus komen di bawah. Jadi gimana beli? Komunitas Ombo itu merupakan komunitas yang terbentuk isinya itu anak-anak muda Tenganan. Karena di Tenganan itu saya melihat kalau ini kita tuh kayak bukan kekurangan sih, kayak minim kegiatan gitu. Jadi kayaknya seru kalau seandainya teman-teman ngumpul bikin kegiatan apa.
Nah di awal-awal tuh kami fokus ke masalah lingkungan. Iya. Jadi ngajak anak-anak SD untuk mengutin sampah plastik dan segala macam. Nah ketika berkegiatan itu saya dan teman-teman juga bikin dokumentasi gitu. Dan ada yang dalam bentuk video. Iya. Nah itu mulai dari situ, kemudian belakangan ini lebih ke karena kan di situ ada tim kan di komunitas. Kalau di foto saya mungkin sendiri gitu. Nah kalau di komunitas karena ada tim, jadi video itu jauh lebih gampang ketika dikerjakan secara bersama-sama. Betul. Karena kita nggak bisa cuma fokus di visualnya aja, soundnya juga harus dipikirin, narasinya juga harus dan banyak sekali. Jadi itu sebabnya di Umbu itu saya merasa lebih cocok gitu untuk mengerjakan dalam bentuk video. Dan video-videonya itu bisa ditonton di YouTube Umbu Tenganan. Oke, bisa ditonton di YouTube-nya Umbu. Itu videonya mengenai kegiatan-kegiatan di sana atau ada cerita-cerita diselipkan atau gimana? Jadi sebenarnya videonya nggak banyak. Videonya ada. Video pertama itu dibuat di tahun 2020. Itu ketika ada lomba dari Kemendikbud. Ya, lomba dari Kemendikbud. Itu cerita budaya desaku. Dan saya sama teman-teman komunitas, ini kayaknya seru nih kalau kita ikut gitu. Karena kan di lomba itu dituntut untuk menceritakan tiap budaya yang ada di desa kita sendiri kan. Dan ya melihat Tenganan memiliki begitu banyak budaya, jadi saya sama teman-teman ikut gitu. Itu salah satu videonya. Dan kebetulan itu mendapatkan juara 1 kategori video terbaik. Wow, dari Kemendikbud. Wow, tepuk tangan. Jadi itu bisa mendapatkan juara itu berarti Beli mengikuti lomba antar seluruh Indonesia atau gimana, atau dikurasi dulu gitu? Seluruh Indonesia. Ininya. Wow. Jadi kurang lebih itu ada 400 kalau nggak salah 400 atau 500 karya yang dilombakan dan kebetulan yang Umbu Tenganan mendapatkan juara 1 kategori video terbaik. Video terbaik, wow. Itu di tahun berapa, Bli? 2020. Itu pandemi nggak sih? Apa sebelum pandemi? Pandemi. Pas pandemi bisa dapat juara. Wow. Itu ceritanya itu dari sekitar itu atau gimana? Atau ada tambahan lagi? Nah ceritanya tentang budaya, ritual gitu kan yang ada di Tenganan. Nah terus video kedua itu tentang tokoh. Oke. Jadi di Tenganan itu tadi tokoh yang menginspirasi saya untuk melakukan pendokumentasian, Bapak Mangkuwidya. Di tahun 2021 itu saya sempat dan teman-teman nih sempat ke salah satu bangunan di Desa Tenganan yang dulu itu digunakan sebagai kantornya beliau gitu. Dan di kantornya itu saya melihat ada banyak sekali arsip-arsip foto-foto itu yang disimpan di situ gitu. Karena sepeninggalan beliau kan itu sudah tidak terawat, dan waktu itu saya berinisiatif untuk membersihkan, menyimpan arsip-arsip itu. Nah ketika melihat foto yang itu banyak sekali foto, saya berinisiatif ini kayaknya menarik gitu untuk diangkat. Kok bisa beliau sampai punya arsip sebanyak ini, dan akhirnya dari situ mencoba nih sama teman-teman menggali gitu siapa sih beliau, apa yang beliau lakukan dulu dan segala macam. Dan ya akhirnya itu jadi itu videonya. Judulnya Cerita Tokoh Desaku Mangkuwidya. Wow, itu ikut lomba juga atau gimana? Itu dilombakan tidak, karena memang itu dibuat. Jadi pesannya tuh sebenarnya video yang diupload atau dibuat oleh komunitas Umbu itu lebih spesifik dipersembahkan untuk warga Tenganan sendiri. Karena contohnya di video Mangkuwidya tersebut itu beliau sempat menyampaikan visi impian beliau, pesan yang mungkin dulu waktu
semasih hidup belum sempat disampaikan gitu. Dan untungnya lewat video tersebut ada apa ya? Ada pesan yang akhirnya terungkap gitu dari beliau, karena kan beliau punya teman tuh di Tenganan, di luar Tenganan gitu. Jadi saya sama teman-teman menggali itu gitu, dan akhirnya memang iya, ternyata beliau tuh punya pesan gitu untuk kami generasi muda Tenganan yang akhirnya tersampaikan di video itu. Dan video itu sudah ada di YouTube juga, Bli? Sudah ada di YouTube. Wow, keren. Berarti Bli itu memproduksi juga video-video sampai sekarang. Masih ada project nggak untuk komunitas Ombo itu? Sebenarnya yang terbaru. Baru beberapa bulan lalu sih project video terakhir. Jadi beberapa bulan lalu itu komunitas membuat video judulnya Cerita Alam Desaku Pohon Jake. Cerita Alam Desaku Pohon Jake. Itu menceritakan tentang pohon pastinya kan, karena tergambar di judulnya. Itu gimana ceritanya, bisa dikasih tahu kita, di spill. Jadi di video itu ya seperti yang dibilang tadi, itu menceritakan sebuah salah satu pohon gitu yang tumbuh banyak di hutan adat Desa Tenganan. Dan pohon itu tuh namanya pohon jake. Pohon jake. Itu merupakan pohon yang menghasilkan tuak. Dan tuak itu merupakan sarana ritual, hampir di setiap ritual di Tenganan itu menggunakan tuak itu. Tuak, dan menjadi tradisi juga di sana. Dan ada banyak sih fakta-fakta yang terungkap setelah video itu digarap gitu. Kalau lebih lengkapnya nanti bisa dicek. Iya, karena dulu sempat aku nari ngayah di Desa Tenganan sama kampus. Jadi dikasih tuak kita penarinya. Jadi minum tuak juga di sana. Karena termasuk juga ke tradisi juga dipakai di situ, dan ada pohonnya langsung, pohon jakenya itu kan, Bli. Wow, jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tahu dokumentasi, terus juga video-video yang disebutkan tadi sama Blinya, bisa nonton juga di YouTube-nya Ombo Tenganan. Ombo Tenganan. Wow, banyak banget yang udah kita dapetin sekarang. Aku juga kayak banyak banget pelajaran yang aku dapetin. Dan sekarang kita ke sesi challenge, Bli. Tadi aku udah dibisikin nih, ada challenge. Jadi kita masuk ke challenge. Challenge itu games ya, games. Nanti aku kasih pertanyaan, Bli. Tinggal Bli memilih, pilih A atau pilih B dengan cepat. Jawab cepat. Ada 3 pertanyaan. Tadi aku udah dikirim ini di sini ya. Ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab cepat, dan setelah itu mungkin dijelasin alasannya. Ya, Bli ya. Are you ready, Bli? Kayak serem ya. Nggak, santai. Oke, pertanyaan pertama. Pilih film atau foto? Foto. Analog atau digital? Analog. Karya apa komersil? Karya. Oke. Tepuk tangan. Oke, bisa dijelasin nggak? Tadi pertanyaan pertama itu jawabannya adalah foto. Itu gimana? Kenapa? Bagaimana? Karena ketika saya secara pribadi gitu mengerjakan sesuatu, lebih memungkinkan mengerjakan foto. Ya, karena bisa dikerjakan sendiri kan. Dan bisa pakai intuisi sendiri, imajinasi sendiri gitu. Dan foto menurut saya terutamanya ketika dicetak ya. Jadi kan sekarang kayaknya jarang ada yang, tapi walaupun masih ada tapi agak jarang ada yang mencetak foto. Iya, benar. Justru menurut saya foto itu memang harus dicetak. Dan apalagi dicetaknya ya ukurannya agak besar. Kemudian ditempel di dinding kan, seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, ibaratnya agak mubazir. Iya, jadi foto itu tidak bisa bercerita, Bli ya. Dan dan kalau film itu mau nggak mau kita harus bergantung dengan elektronik kan untuk menikmati itu kan. Justru kalau foto ketika udah dicetak, udah ditempel, entah mau mati listrik, entah mau apa, itu tetap bisa kita nikmatin gitu. Iya, ada bentuk fisiknya. Wow. Terus kalau pertanyaan kedua. Itu jawabannya adalah analog. Itu kenapa?
Karena prosesnya. Karena prosesnya. Ya. Okay. Jadi walaupun hasil akhirnya sama foto, tapi analog itu lebih menuntut apa ya? Menuntut saya untuk lebih kritis dalam melihat sesuatu. Ya. Jadi kalau digital ibaratnya tuh kita pergi ke suatu tempat bawa uang yang enggak apa ya, yang dalam jumlah banyak, yang beli apapun juga bisa. Sedangkan kalau analog enggak, kita bawa uang itu secukupnya. Ibaratnya kalau foto kan cuma bisa 36 tuh. Yeah. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, kita bisa memikirkan di sana tuh harus dapat yang ini sama yang ini. Oke. Sedangkan kalau digital, karena kita bawa banyak, jadi kadang kita suka lupa tuh. Sebenarnya kita mau motret yang ini, ternyata kita ya udah kita motret yang betul. Kayak lagi belanja gitu kan. Belanjaan utamanya dilupain gitu. Iya. Jadi betul. lebih fokus sih kalau seandainya pakai gitu. Lebih ada value-nya ya kalau misalnya analog. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa jawabannya karya? Karya dan komersil itu sangat sulit banget sih sebenarnya, jujur Li. Karena menurut saya akan jauh lebih menyenangkan ketika saya berpikir kalau nanti karya saya itu bisa dinikmati ketimbang saya yang menikmati. Karena kalau komersil kan saya yang lebih ke pribadi beli. Iya. Okay. Jadi kayaknya menurut saya akan lebih menyenangkan di saya ketika saya memiliki karya yang nanti bisa dinikmati orang lain gitu. Ketimbang saya yang menikmati sesuatu dari hal yang saya kerjakan gitu. Kayak udah selesai gitu, udah dapet, udah. Iya. Kalau ini kan untuk kedepannya, jangka panjangnya lagi untuk generasi yang berikutnya gitu kan beli ya. Wah, keren banget guys. Keren. Jadi banyak banget yang insight yang kita dapatkan. Terima kasih banyak Bli sudah hadir langsung ke sini, udah memberikan kita banyak sekali cerita-cerita inspiratif dan juga bisa untuk memotivasi anak-anak muda di luar sana. Jangan takut untuk mencoba hal baru di lingkungannya sendiri dan cobalah mendedikasikan dirinya untuk desa tercinta gitu. Nih terakhir Bli, ada harapan nggak atau ada pesan-pesan buat generasi muda supaya bisa seperti Blinya sebagai sosok putra yang luar biasa sekali loh gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Gitu. Silakan Bli. Kalau untuk menjadi seperti saya mungkin kurang tepat ya istilahnya ya, tapi ada satu hal yang selalu menjadi imajinasi saya ketika ini kan kebetulan saya yang mencoba untuk mendokumentasikan dan mencari tahu apa yang ada di desa saya. Iya. Jadi saya mulai sedikit menyadari bahwa sebenarnya kan bukan cuma di Tenganan aja kan, bahkan di Bali sendiri di tiap desa juga punya keunikannya masing-masing. Begitu juga di Indonesia secara yang lebih luas gitu. Dan harapannya sih untuk teman-teman yang lain gitu yang kebetulan bisa tinggal di desa, karena ketika ingin membuat ibaratnya kayak saya membuat sebuah karya buku foto gitu, akan jauh lebih hasilnya akan jauh lebih menarik ketika itu tadi seperti yang saya bilang dikerjakan oleh memang orang lokal itu sendiri. Dan justru kenapa dikerjakan oleh orang lokal itu karena dia yang memiliki akses dan waktu. Jadi kuncinya sebenarnya ada dua. Jadi terlepas dari alatnya apa, intinya dua hal itu, akses dan waktu. Akses dan waktu. Ya, ketika kita punya akses dan ketika kita punya waktu, itu bisa dijamin karyanya akan baik. Maksudnya dalam hal ini jauh lebih dalam gitu ininya. Betul. Itu dan mungkin teman-teman di daerah-daerah lain gitu bisa melihat kembali ke desa, karena kan saya melihat kalau di desa-desa lain itu kan pasti banyak sekali kan ada hal-hal dan ada cerita-cerita gitu. Dan ya itu tadi sih, kalau seandainya bisa dikerjakan gitu dan bisa dijadikan sebuah buku atau apapun, film dan sebagainya, akan jadi sangat bagus dan ya baik. Intinya berani memulai aja Bli ya.
Berani memulai asalkan kalian tahu dirinya kalian itu kapasitasnya seperti apa. Kayak belinya itu punya ilmu dari kampus, punya ilmu fotografi, bagaimana belinya itu mengaplikasikannya itu ke desanya sendiri. Intinya ada 2 hal Bli, tadi apa? Akses dan waktu. Dan ya kalau ilmu sih sekarang apalagi di zaman sekarang ya, jujur saya juga belajar banyak dari YouTube sebenarnya gitu. Dan ya masih kita punya keingin tahuan untuk mencari tahu, keinginan untuk belajar dan segala macam, segala hal masih bisa bisa gitu untuk dipelajari. Betul. Gitu. Intinya mulai dari diri sendiri dulu ya. Benar. Mulailah dari diri sendiri, jangan mager guys. Belinya aja gabut bisa menghasilkan karya. Kalau kita gabut ngapain gitu loh. Oke, terima kasih banyak Bli sudah hadir langsung ke sini, sudah berbagi cerita. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga podcast kita hari ini bisa sebagai motivasi juga buat kita semuanya, dan juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif buat kita semuanya yang akan kita dapatkan banyak sekali hal-hal positif ya. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe channel TVRI Bali ini. Dan buat teman-teman yang pengen kita mengundang sosok-sosok inspiratif lainnya, bisa banget diisi di kolom komentar. Nanti kita bakal undang dan kita akan kulik-kulik lagi cerita-cerita menarik seperti cerita dari Bli Rio ini sendiri. Oke, terima kasih Bli Rio. Sama-sama. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi dan sukses terus untuk karya-karyanya. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, thank you so much and goodbye.